wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Umi di Dongeng Nenek untuk Cucu. Kali ini Bunda Umi memberikan cerita lain lagi. Ceritanya tentang ramalan si tokek yang dikarang oleh Bapak Samsu Derajat dari cerita binatang, seri cerita binatang dengan penerbitnya Tiga Ananda. Nah ini Tiga Ananda. Buku ini karena kecil makanya agar biar anak-anak bisa melihat gambar-gambarnya lebih leluasa, makanya Bunda Umi perbesar gambarnya. Nah biar anak-anak tertarik untuk mendengarkan ceritanya Bu Umi, untuk menyaksikan ya. Nah ini Bu Umi perbesar ceritanya, gambarnya ini. Ini Bu Umi ambil ini dari layanan anak-anak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Nanti jika masa pandemi COVID-19 sudah berakhir dan layanan sudah dibuka secara normal, kalian bisa pinjem kalau misalnya ingin membaca buku cerita tentang ramalan si tokek. Ini koleksi ini ada di layanan anak-anak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur ya. Nah ini Bunda Umi ambil ini sebagai bukti kalau memang diambil di situ. Nih, oke. Sekarang kita saksikan ceritanya ya tentang ramalan si tokek. Ada apa dengan ramalan si tokek ini ya? Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Bumi semangat untuk memberikan cerita-cerita yang baru. Oke, selamat menyaksikan. Tokek. Terdengar suara tokek dari sebatang pohon mangga. "Hei, dengar suara tokek itu," seru Kijang pada kuda. "Suara tokek itu kan bisa meramal nasib kita," lanjutnya. "Ah masa? Aku tidak percaya," tugas kuda. "Ayo kita buktikan. Kalau tokek berbunyi, coba kita hitung berapa kali bunyinya. Kalau berbunyi 3 kali, berarti kita akan kesusahan. Tapi kalau berbunyi 4 kali, kita akan beruntung," ujar kuda. Setelah ditunggu beberapa saat, tokek berbunyi lagi. Tokek, 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 tokek. Nah, dengar, tokek berbunyi 4 kali. Itu artinya kita akan mendapat keberuntungan. "Tunggu saja apa yang akan terjadi," kata Kijang. Tiba-tiba terdengar benda jatuh. Kijang segera berlari mendekati benda itu. Setelah diamati, ternyata 2 buah mangga besar yang sudah matang. "Nah, apa kataku? Kita benar-benar beruntung kan?" seru Kijang. "Ayo kita makan." "Benar juga," sahut kuda. Sejak kejadian itu, kuda percaya jika tokek bisa meramal nasib binatang lain. Ia pun bercerita pada penghuni hutan yang lain. "Ada-ada saja kamu kuda," sanggah gajah tidak percaya. "Iya kuda, mana mungkin tokek bisa meramal," tugas yang lain seraya pergi meninggalkan kuda. Diberitahu tidak percaya, ya sudah, sungut kuda merasa diremehkan. Suatu hari, kuda bertemu lagi dengan Kijang. Kali ini mereka mencari rumput bersama-sama. "Wah, sial benar hari ini, udara sangat panas. Rumput di tempat ini jadi kering dan rasanya pahit," gerutu kuda sambil berteduh di bawah pohon durian. "Lebih baik kita beristirahat saja kuda. Siapa tahu ada tokek yang akan meramal nasib kita," usul Kijang. Benar juga. Belum lama setelah Kijang selesai bicara, terdengar suara tokek. Tokek, 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 tokek. Tokek itu berbunyi 4 kali. Kijang dan kuda tidak sabar menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba 3 buah durian besar jatuh tidak jauh dari tempat mereka.
Baunya harum, menandakan bahwa durian itu sudah masak. Hore, kita dapat durian kuda, seru Kijang kegirangan. Ayo kuda, kita dapat durian. Kijang dan kuda membelah durian itu dan memakannya dengan lahap. Ah, kita beruntung, tanpa susah-susah kerja bisa dapat makanan lezat. Hahaha. Kuda tertawa senang. Kijang dan kuda semakin percaya bahwa tokek bisa meramal. Mereka juga semakin sering bercerita pada penghuni hutan yang lain. Kami sudah 2 kali membuktikan ramalan tokek, kata Kijang meyakinkan. Iya betul, tadi kami mendapat durian besar yang lezat setelah mendengar suaranya, kuda menambahkan. Binatang-binatang lain yang mendengar cerita mereka hanya berpandangan dengan heran. Berita tentang tokek yang bisa meramal semakin tersebar luas. Karena penasaran, gajah pun mendatangi tokek. Hei tokek, apa benar kamu bisa meramal? Tanya gajah. Siapa yang bilang begitu? Tokek balik bertanya. Kijang dan kuda, katanya kalau kamu berbunyi 3 kali, maka siapapun yang mendengar akan kesusahan. Tapi jika kamu berbunyi 4 kali, yang mendengar suaramu akan beruntung, jelas gajah. Ah, jangan percaya kalau mereka jadi beruntung karena mendengar suaraku, itu hanya kebetulan saja, saut tokek. Suatu hari, tokek yang ada di pohon kelapa melihat Kijang dan kuda sedang bercanda di bawahnya. Nah, itu ada kuda sama Kijang. Ini kesempatan untuk menyadarkan mereka. Jika aku bukan peramal, gumam tokek. Tokek, 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 tokek. Tokek sengaja mengeraskan suaranya. Hei kuda, ada bunyi tokek, kamu dengar kan? Kata Kijang. Cihui. Tokek itu berbunyi 4 kali. Sebentar lagi kita pasti akan mendapat makanan seperti kemarin, terka kuda. Kuda dan Kijang menunggu dengan hati berdebar. Mereka yakin akan mendapatkan makanan lezat. Saat itulah tokek menjatuhkan 2 buah kelapa. Kelapa itu meluncur cepat. Ketika kuda dan Kijang melihat ke atas, keduanya terkejut. Sebelum sempat menghindar, 2 buah kelapa menimpa kepala mereka. Aduh, aduh, kuda dan Kijang berteriak kesakitan. Nah, itulah akibatnya kalau percaya pada ramalan, teriak tokek dari dahan pohon kelapa. Tokek jelek, sungut Kijang dan kuda sambil memegangi kepala mereka yang tertimpa kelapa. Tokek, 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 tokek. Nah adik-adik, itulah cerita dari ramalan si tokek. Dari cerita itu dapat kita ambil kesimpulan atau hikmahnya bahwa keberhasilan tidak akan kita dapatkan tanpa usaha dan kerja keras. Terima kasih telah menyaksikan cerita dari Bunda Umi di Dongeng Nenek untuk Cucu. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.